Bro, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah. Ini dari mana aja? Kok bisa baru sekarang kesini, Wak? Kemarin lagi banyak tugas gitu, bukan tugas sih, tugas kegiatan luar. Banyak kegiatan luar ya? Eksternal. Kegiatan apa aja tuh di luar gitu? Kalau kegiatan saya di luar itu ya gitu palingan touring sama teman-teman, jalan-jalan. Asik banget ya kalau bisa touring gitu, keluar jalan-jalan. Ya, Emang buang sumpah aja sih sebenarnya. sumpek. Emang akhir-akhir ini kayak ngerasa sumpek gitu tuh. Benar. Akhir-akhir ini merasa sumpah. Sumpeknya itu kenapa, Wak? Semakin kesini saya rasa itu semakin tujuan hidup itu sudah mulai terarah ya. Tapi sendiri masih bingung mau kemana tujuannya. Ya. Memang kalau dari kamu sendiri tujuan hidupmu itu kamu mau apa? Sebenarnya saya itu mau kuliah lagi, Mau kuliah lagi, ya. tapi saya rasa nggak mampu gitu. Nggak mampunya itu dari kemampuan berpikir gitu. Terus mungkin sekarang juga lebih suka kerja seperti itu. Jadi kegiatan sekarang sehari-hari ini lagi ngapain aja? Kalau sekarang ini lagi ngajar kecil-kecilan. Oh, lagi ngajar ya? Keren banget sih kamu bisa ngajar, Wak. Berarti sembari kamu ngajar, sembari juga kuliah ya? Iya, sambil seling-selingin lah. Oh iya. Jadi selang-selingin gitu ya. Terus pas keinginan kamu kan pengen kuliah lah. Sekarang lagi lanjut S1 kan ya? Di mana? Di UIN Sunan Ampel, Surabaya kan? Surabaya. Ya iya kan kita hampir pernah sekelas lah, masa nggak kenal? Ya, berarti BK juga ya? Ya iyalah. Kan kita BK sama-sama. Ya iya. Jadi kebingungan kamu sekarang itu kamu pengen lanjut S2 ya? Sebenarnya pengen lanjut S2. Sebenarnya pengen lanjut. Cuman yang jadi permasalahan kamu tadi Pengen kerja juga, terus mikir nggak mampu seperti itu. oh, jadi kamu merasa nggak mampu untuk melanjutin S2 dan akhirnya sekarang kamu juga berpikir untuk kerja juga ya. Tapi kalau misalnya nih kayak kamu presentasikan gitu, presentasikan itu misalnya dari untuk kuliah dari 0 sampai 100 itu kira-kira ada di angka berapa gitu keinginan kamu untuk kuliah lanjut S2? 50 sih. 50. Berarti untuk kayak lanjut itu 50% gitu ya. 50%. Terus untuk kalau kerja kira-kira berapa presentasinya? 50%. 50%. Berarti dari presentasi kamu tadi yang 50% keinginan kamu mau kuliah S2 lanjut. Terus kemudian dari segi kerja 50% juga, iya kan? Jadi kamu pribadi nih kira-kira ada nggak kemungkinan yang saya sambil S2 terus sambil kerja juga, menurutmu gimana? Kalau kemungkinan bisa, tapi emang udah gagal, benar-benar sulit dan tidak fokus, dan bisa gagal. Soalnya kalau S2 dari pengalaman teman-teman atau orang-orang yang cerita harus benar-benar fokus, Harus benar-benar beda dengan S1. Iya, benar banget. Dan kemudian misalnya nih, kamu kan ini lanjut S2 ya. Aku nih pengen tahu kira-kira apa sih motivasi kamu pengen ngelanjutin S2 gitu? Saya itu pengen jadi dosen Pengen jadi dosen atau guru. atau guru, kira-kira kenapa kamu pengen jadi dosen atau guru? Karena dosen atau guru sebenarnya bukan dosen. Guru itu cita-cita ketiga saya. Ketiga. Ya, Berarti yang pertama apa nih? yang pertama dulu saya pengen jadi dokter, Terus tentara tentara, atau polisi, polisi, baru guru. baru guru. Dokter ini
bagaimana? Tidak tercapai ya? tidak tercapai. Oke, terus polisi, tentara Juga juga tidak tercapai. Guru, insya Allah tercapai. insya Allah, amin ya, amin, insya Allah tercapai. Terus kemudian motivasimu yang lain kira-kira apa? Motivasi dan keinginan saya mengajar itu, saya suka kalau bertemu dengan anak-anak, bertemu, sosialisasi, mungkin cerita dengan anak-anak, itu saya suka. Oh, kamu suka bersosialisasi dengan anak-anak? Ketika saya merasa dibutuhkan itu, wow, saya merasa wow, dibutuhkan. Masih karena mungkin keadaannya, mungkin keadaan sepi atau gimana gitu, jauh dari, mungkin sekarang kan jauh dari orang tua, sehingga kalau ada orang yang dekat dengan kita seperti ngajar tadi, mungkin berteman dengan orang-orang di sekitar itu, kita juga senang. Bersosialisasinya bagus gitu. Terus kamu juga merasa ketika kamu dapat menyumbangkan ilmu kamu ke orang lain, kamu merasa senang di situ ya? Benar. Oh, benar. Nah kemudian kira-kira kalau kamu pengen lanjut S2, kamu udah punya motivasi kuat ya. Nah kemudian itu untuk lanjut S2, apakah memang dari keinginan kamu pribadi atau dari keluarga atau karena orang lain? Kalau S2 itu mungkin lingkungan saya sekarang lagi ada di ranah pendidikan. Oh, lagi ranah pendidikan. Iya. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang S2, pengen S2. Jadi keinginan saya itu sebenarnya dari pribadi untuk melanjutkan S2. Jadi dari keinginan pribadi sendiri ya untuk lanjutin S2. Oke, jadi pas lanjutin S2 nih, ingin lanjut S2 kan, kira-kira jurusan apa yang pengen kamu ambil? Kalau S2 mungkin ranahnya ke dalam pendidikan, psikologi mungkin, psikologi tapi untuk ranah dalam pendidikan sosial. Oke. Nah, dalam proses untuk pengen lanjut S2, kira-kira sampai detik ini kira-kira apa yang udah kamu persiapkan? Tidak ada. Tidak ada. Benar. Tapi jadi sekarang kamu masih punya keinginan besar dan belum ada mungkin ada sekecil apa gitu yang udah kamu lakukan untuk Belum ada. Belum ada sama sekali. Jadi yang sekarang untuk S1 ini bagaimana dengan studi S1 kamu? Alhamdulillah masih berjalan. Oke, terus? Sekarang masih lanjut kuliah terus? Masih lanjut kuliah. Ya. Sudah mungkin di tahap akhir. Udah tabar berarti udah mau skripsi ya? Iya, berarti sebentar lagi. Sebentar lagi. Berarti kalau misalnya sebentar lagi, berarti sekarang kamu punya pilihan ya, kayak pilihan kamu itu mau lanjut S2 atau mau kerja dulu ya. Kira-kira nih dari orang tua kamu atau orang terdekat dengan kamu, keinginan mereka itu kamu mau ngapain? Keinginan mereka mungkin saya bisa mengoptimalkan diri dalam dunia pekerjaan. Tapi kalau dari keluarga, orang tua itu pilihan hidup tergantung dengan anaknya masing-masing. Tergantung anaknya masing-masing, jadi tergantung kamu Ya, tidak pernah ada paksaan dalam keluarga. Mau jadi apa, terserah. Yang penting baik, is fine, is okay untuk diri sendiri. Oke, orang tua juga mendukung. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kamu punya nggak kayak gambaran dari orang lain S2 itu seperti apa atau bagaimana di dalam lingkungan S2 itu, kamu udah punya gambaran nggak? Sedikit. Kira-kira yang sedikit itu apa? Seperti penulisan tesis Dan waktu kuliah yang longgar, yang tapi tugas yang berat. Gambarannya seperti itu.
Ya mungkin itu. Oh itu. Kira-kira dalam proses untuk persiapan dalam mengejar S2 kamu, pengen S2 kamu, sama proses persiapan kamu untuk pekerjaan, kita presentasikan nih, kita coba presentasikan untuk mengejar S2. Kira-kira persiapan kamu itu dari 0 sampai 100 berapa? 50 untuk lanjut. untuk maksud saya itu persiapannya. Jadi entah kamu udah cari beasiswanya, udah tahu prodinya seperti apa, dosen yang ada di sana seperti apa, mata kuliahnya seperti apa. Jadi bentuk persiapan kayak gitu, kayak pendaftarannya gimana. Nah, kira-kira bentuk persiapan kamu itu dari 0 sampai 100 itu berapa? 20% nih. Nah, untuk pekerjaan nih yang kamu lakuin sekarang, kira-kira dari 0 sampai 100 berapa? 70 ya. Nah, dari kedua perbandingan itu, misalnya nih, kamu sekarang berada di semester 6 dan kamu ngelakuin pekerjaan kamu juga. Nah, apa nih yang kira-kira kamu ingin fokuskan benar-benar? Karena kalau misalnya kamu seperti kata kamu sebelumnya ya, kalau misalnya kamu lanjut S2 terus sambil kerja, akhirnya buyar kan ya. Nah, kira-kira keinginan kamu sekarang melihat dari bentuk persiapan yang sudah kamu buat dari bekerja sama lanjut kuliah S2, kira-kira kamu ingin memfokuskan yang mana? Itu yang dibingungkan. Itu yang kamu bingungkan saat ini. Nah, kira-kira kalau dari pekerjaan sendiri, kamu bisa menghasilkan uang dan kamu bisa ngajar, iya kan? Dan mungkin uang yang kamu pakai di situ bisa kamu simpan, kamu tabung, dan kemudian untuk kamu lanjutkan S2. Nah, setelah sekarang kemudian kamu punya juga keinginan untuk lanjut S2, iya kan? Nah, untuk lanjut S2 kamu persiapan kamu hanya 20%, iya kan? Nah, dari 20% ini tentu masih ada tahapan lain yang belum kamu ketahui. Nah, berarti butuh proses yang cukup lama juga. Nah, sekarang saya sudah berikan gambaran terkait S2 yang kamu ingin capai dan juga pekerjaan yang sekarang sedang kamu tempuh. Kira-kira dari gambaran tersebut kamu mendapat gambaran apa nih? Kamu harus kayak gimana? Sepertinya saya masih harus kerja. Harus kerja, ya. Terus Mungkin kalau masih ada kemauan bisa lanjut lanjut S2. Jadi kalau sekarang kamu punya keinginan ingin untuk melanjutkan ini dulu pekerjaan kamu sekarang, dan kemudian untuk uangnya yang kamu dapat dari pekerjaan kamu terus bisa digunakan, mungkin lebih fokus untuk kuliah nanti. oh berarti uangnya ditabung Untuk kuliah supaya dalam perkuliahan itu sudah tidak sudah bisa fokus, bisa lebih fokus, dan uang yang kamu kumpulkan insya Allah sudah lebih cukup dan kamu lebih memfokuskan diri. Nah, kira-kira kan untuk mencapai itu kan kita perlu sebuah target, ya kan, punya sebuah rancangan kira untuk mencapai itu. Nah, dari kamu pribadi sendiri, rancangan yang pertama sebenarnya kamu udah sampai di aku gitu. Rancangan pertama kamu untuk pekerjaan dulu, fokus sampai sekarang untuk masih lanjutin S1 dulu dan fokus ke pekerjaan juga. Nah, sebelum lanjut S2 kamu mengumpulkan uang dulu. Nah, artinya kamu menabung. Nah, sekarang kamu bisa tuliskan kira-kira kamu itu mau nabung berapa dari hasil yang sudah kamu dapatkan, dan pada hari apa kamu akan nabung. Silakan. Saya akan menabung Hasil yang kamu dapatkan mengajar itu kira-kira berapa? 1 juta. 1 juta, ya.
juta. Nah yang 1 juta ini kamu pakai untuk keperluan pribadi dan atau paling enggak kira-kira berapa nih yang kamu akan tabung untuk kebutuhan S2 nantinya? 1 juta. Kamu ingin 1 juta itu disimpan seterusnya untuk S2. Iya. Bagaimana dengan kebutuhan pribadi kamu? Ada finansial lain. Oh, jadi kamu punya pendapatan yang lain selain dari pekerjaan ini? Benar. Wow, kamu keren banget sih, kamu bisa punya finansial yang lain seperti itu. Berarti uang yang 1 juta kamu dapat dari pendapatan ini kamu alokasikan untuk S2. S2. Oke. Nah, itu yang kamu dapatkan setiap akhir bulan ya. Berarti setiap akhir bulan kamu mendapatkan uang 1 juta. Nah, kemudian sembari kamu mengumpulkan uang, kamu juga fokus ya, berarti mencari kira-kira S2 ini di mana, ya kan? Berarti apa yang perlu kamu lakukan kira-kira? Yang kamu perlu lakukan untuk kamu, kamu pengen S2 misalnya di ini UGM di jurusan psikologi. Nah, kira-kira untuk mencapai itu kamu perlu apa? Tentu, Apa ya? Tentu butuh informasi kan ya? Informasi untuk kira-kira gimana cara masuk. Nah, mulai sekarang kira-kira apa yang perlu kamu lakukan? Mencari relasi. Cari relasi, kemudian Untuk mendapatkan banyak informasi. untuk menyampaikan banyak informasi. Silakan kamu boleh tulis. Banyak relasi untuk mendapatkan informasi. Nah, selain relasi dari teman, kemudian kan bisa juga kan ya dari internet. Dengan internet. Kira-kira ada lagi nggak bentuk persiapan yang kamu lakukan? Mungkin lebih memperdalam ilmu yang akan diambil. Memperdalam ilmu yang akan diambil. Jadi pas nyampe S2 kamu udah punya persiapan bekal untuk pengetahuan ya kan? Kira-kira apa lagi? Nah, untuk mempersiapkan ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan nih, kira-kira gimana caranya? Mungkin kita lebih banyak membaca. Banyak membaca. Nah, banyak membaca ini dengan membaca kan memfokuskan misalnya 1 jam sehari baca buku atau misalnya 2 jam terserah kamu. Kira-kira kamu biasanya berapa? 30 menit. 30 menit. Oke. 30 menit sehari membaca buku. Kira-kira ada nggak yang lain lagi? Sudah itu kayaknya. Sebenarnya sudah itu ya. Baik ya. Terakhir, jangan lupa berdoa. Berdoa. Oke. Juga kamu sekarang udah nuliskan ya, udah nulis apa yang perlu kamu lakukan nantinya. Nah, dari saya pengen kamu membacakan kembali kira-kira apa yang ingin kamu persiapkan, yang bakal kamu persiapkan nantinya untuk kamu kerja dan nantinya lanjut S2. Ya, saya tulis. Iya. Jadi tabungan minimal itu 1 bulan 1 juta. Iya. Persiapan masuk ke S2. Iya. Selain itu juga dibutuhkan banyak relasi. Iya. Untuk mendapatkan informasi tidak hanya bentuk individu, tapi juga dari pengalaman internet. Untuk apa? Untuk memperdalam dengan cara mungkin seperti membaca sebanyak 30 menit per hari dan juga selalu berdoa. Oke. Jadi setelah kamu mendapatkan tahapan-tahapan ini, kira-kira apa pendapat kamu setelah kamu menuliskan di awalnya kamu bingung dan kemudian sekarang kamu sudah menuliskan kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya, bagaimana perasaanmu? Sekarang mungkin sudah mendapatkan sedikit
banyaknya pencerahan, akhirnya saya bisa menentukan kalau mungkin saya harus bekerja dulu, entah itu lanjut atau tidak dengan S2. Dan saya sepertinya turun dalam dunia pekerjaan terlebih dahulu. Oh, iya. Jadi bagaimana perasaan kamu? Apakah Alhamdulillah sekarang sudah agak lebih tenang, sudah mulai tahu gambaran-gambaran. jadi proses saya pribadi, nantinya kamu bisa datang lagi ke saya untuk konsultasikan terkait masalah ini. Jadi misalnya kau nih misalnya ada kendala-kendala apa aja gitu, nanti bisa ngobrol lagi sama aku kan, gampang aja. Terus ya kita sering-sering santai aja kan gitu ya. Oke, mungkin proses konseling kita pada pagi hari ini kita cukupkan aja. Sampai tadi itu kita lakuin sebagaimana yang udah kamu tulis, dan kalau ada sesuatu bisa kita pakai masing itu bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.